Recording in progress. Halo, nama saya Joel, saya dari kelas 10 IPS SMA Salamaris Gresik. Saya masuk ke SMA Salamaris melalui jalur prestasi non-akademis, yaitu sepak bola tingkat nasional. Bagi kalian yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, tingkatkan terus prestasi kalian agar bisa seperti saya masuk ke Salamaris Gresik. Hai, nama aku Alexandra Adrian, aku dari Sekolah Salamaris Gading Serpong dan aku dari kelas 8B. Sewaktu aku masuk di Salamaris Gading Serpong, aku mendapatkan beasiswa non-akademik dari jalur prestasi di bidang berenang. Aku pernah mengikuti kejuaraan di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang paling berkesan bagiku adalah Malaysia Open. Aku pernah menjuarainya di lomba garis suku di posisi kedua. Yuk teman-teman yang mempunyai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik untuk join di Salamaris Gading Serpong supaya mendapatkan beasiswa seperti aku. Terima kasih Salamaris, dadah. Hai, perkenalkan nama aku Sherina Tutiwani. Mulai Juli nanti, aku bakal masuk menjadi siswi kelas 10 di Salamaris Gading Serpong. Aku mempunyai bakat menyanyi dan juga prestasi sehingga aku berhasil mendapatkan beasiswa non-akademik dari Salamaris Gading Serpong. Ada beberapa syarat yang kalian harus penuhi untuk mendapatkan beasiswa di Salamaris Gading Serpong, yaitu kalian harus mempunyai bakat akademik ataupun non-akademik. Kalau aku mempunyai bakat non-akademik yaitu di bidang menyanyi. Dulu aku pernah mengikuti La Academia Junior pada tahun 2014. Terus aku mengikuti The Voice Kids Indonesia pada tahun 2016 dan menjadi top 8 tim Baby Romeo. Lalu aku pernah mengikuti Indonesian Idol Junior eliminasi 1 tahun 2018, lalu FLS 2N pada tahun 2017 level provinsi. Lalu aku pernah mengikuti Indonesian Idol pada tahun 2018 eliminasi 1, juara 1 lomba menyanyi anak Indonesia pada tahun 2018. Aku senang banget bisa dapetin beasiswa non-akademik dari Salamaris Gading Serpong. Nah, buat kalian yang mempunyai bakat non-akademik maupun akademik, yuk segera daftarkan diri kalian ke Salamaris Gading Serpong, biar bisa dapetin beasiswa kayak aku. Thank you Salamaris supportnya!
Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sandy Eskal Wijaya. Saya masuk di Stella Maris ini dengan melalui jalur prestasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sandy Eskal Wijaya, biasanya dipanggil Sandy. Sekarang aku di kelas 7 SMP Stella Maris BSD. Saya masuk di Stella Maris ini dengan melalui jalur prestasi, yaitu di bidang IPA. Karena saya bisa melalui beasiswa untuk bisa masuk ke Stella Maris BSD. Untuk teman-teman semua, terus tingkatkan prestasi kalian seperti saya, agar kalian bisa masuk di Stella Maris BSD. Saya masuk ke Stella Maris BSD melalui jalur prestasi di bidang non-akademik, yaitu gimnastik tingkat internasional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva, saya dari kelas 10 IPA dan bersekolah di SMA Stella Maris BSD. Saya masuk ke Stella Maris BSD melalui jalur prestasi di bidang non-akademik, yaitu gimnastik tingkat internasional. Bagi teman-teman yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, tingkatkan terus prestasi kalian agar bisa seperti saya masuk di Stella Maris BSD. Every time I'm going out, the same things keep happening. New boys, same tricks. Coming close to me now, trying to be smooth, so here we go again, here we go again. They're trying to buy me drinks, and I don't like your cheap tricks. Take it somewhere else, would ya, would ya? I don't know what you think, but I'm not one of those shits. Take it somewhere else, would ya, would ya? You got nothing on me, on me. You got nothing on me, on me. You got nothing on me, on me. Hai, welcome to podcast Tema Talk, punya anak pemarah. Nah, ini tips meredam amarah anak. Pada hari ini, Jumat 30 September 2022 bersama saya Rara. Saya akan menemani teman-teman untuk 1 jam ke depan dalam acara podcast yang menarik hari ini.
Baik, sebelum kita masuk ke podcast kita, saya mau kasih informasi penting dulu nih kepada para peserta podcast yang kayaknya udah ada ratusan ya Bu di event kita hari ini. Nah, kebetulan hari ini Miss Ivana berhalangan hadir karena memang ada sesuatu hal yang urgent. Tapi tenang aja, kita akan ditemani oleh narasumber kita yang juga seorang psikolog. Baik, topik pembahasan podcast kita hari ini pasti banyak parents yang relevan yang menghadapi anak atau si kecil yang suka marah-marah. Jadi, kalau biasa nih parents bingung, aduh kenapa ya anak aku marah-marah terus, gimana ya caranya? Nah, hari ini kita tahu nih, kita cari tahu bersama pakarnya. Nah, tips parenting seperti ini sebenarnya penting ya untuk diketahui oleh semua parents. Karena apa? Karena pada dasarnya ilmu parenting itu nggak pernah ada habisnya ya Bu ya. Jadi memang tidak ada salahnya untuk parents sekalian senantiasa terus belajar. Nah kebetulan saya juga sebagai orang tua dan sampai hari ini masih terus belajar sebagai orang tua. Nah, langsung aja kita sapa narasumber kita sore hari ini, yaitu Ibu Wiwin Setiawati, MSI Psikolog yang biasa disebut Ibu Wiwin. Selamat sore Ibu Wiwin. Sore sekalian. Ya, apa kabarnya? Terima kasih sudah mau sharing-sharing bersama kita semuanya ya. Semoga selalu bahagia, selalu nyaman, damai bersama para anak mudanya masing-masing. Oke, kayaknya Ibu Wiwin udah siap banget nih untuk menjelaskan sama kita tentang materi ke parents yang sudah menonton saat ini tentang gimana sih caranya mengelola amarah anak gitu. Jadi hari ini parents bisa langsung ya bertanya pada Ibu Wiwin di kolom chat Zoom dengan formatnya sebagai berikut. Nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaan. Jadi nama garis miring nomor telepon, domisili garis miring pertanyaan. Karena ada yang menarik. Kenapa? Ada 3 giveaway menarik, yaitu 3 voucher treatment dari Glow Skin senilai Rp500.000 dari Stella Maris untuk 3 penanya terbaik. Baik, Bu Wiwin, kita boleh kenalan dulu nih. Iya. Jadi sebenarnya apa sih profesi Ibu Wiwin saat ini dan kenapa memutuskan menjadi seorang psikolog? Baik ya. Oke, boleh Ibu Wiwin sharing sebentar ya? Selamat sore, salam sejahtera. Oke, baik-baik semuanya ya. Sehat selalu, bahagia selalu, amin ya. Amin. Baik, oke, saya seorang psikolog, juga seorang guru BK, dan memang banyak berkecimpung di dunia pendidikan, perkembangan, dan juga berhubungan dengan itu. Oke. Baik ya. Oke, saya seorang psikolog dan saya juga banyak berkecimpung di bidang pendidikan, perkembangan, juga hal-hal yang bersangkutan di dunia anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua ya, bahkan yang mau meninggal juga. Saya serius mendampingi orang yang mau meninggal juga. Kalau mau meninggal tuh butuh psikolog ya Bu? Iya betul. Aduh, kayaknya kita perlu belajar lagi untuk itu. Seru dan mengharukan itu aja ya. Dan saya suka sekali memang dengan nama yang psikolog karena berhubungan dengan kita mengamati, mempelajari dan mengarahkan orang menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Terutama dari segi perilakunya sehari-hari sehingga dia lebih damai, lebih bahagia dalam menghadapi segala yang ada di sekitarnya. Nah, itu kenapa saya mengikuti alir juga sih namanya psikologi ya. Nah, Bu Wiwin katanya nih kalau seorang psikolog itu kan harus bisa menjadi pendengar yang baik. Cici Ibu biasa dengerin semua orang curhat gitu ya. Itu gimana tuh? Bisa mendengar itu kan satu keahlian juga. Jadi gimana nih Bu? Baik ya, namanya pendengar aktif. Jadi kan ada berbicara aktif, di satu sisi ada namanya pendengar aktif, dan saya harap bukan hanya psikolog yang punya juga ya, juga para
parents, juga para guru, para sahabat, para teman semuanya, sehingga kita saling take and give, mungkin seperti itu ya, lebih enak ya. Kalau psikolog memang harus, hukumnya wajib menjadi pendengar aktif. Wah, gitu. Oke. Baik. Nah, Bu Wiwi ini kan banyak sekali backgroundnya, maksudnya pengalaman di dunia psikologi ya Bu, baik itu sebagai relawan atau seorang psikolog yang memang Ibu praktek ya. Nah, boleh diceritain nggak nih Bu Wiwin pengalaman yang Ibu dapat menjadi seorang psikolog yang paling menantang tuh di mana tuh? Saat bagaimana tuh Bu? Apa ya, saat menaikkan motivasi seseorang untuk menjadi lebih baik. Itu yang aduh perlu pendalaman, perlu masuk ke dunia dia, tarik ke dunia kita. Itu kunci sebenarnya. Dimanapun kita berada, termasuk pada anak-anak ya, termasuk pada klien, termasuk dalam menegosiasi dan sebagainya. Di situ masuk ke dunianya, bukan berarti kita blek-blek masuk ya, tetapi kita masuk ke dalam hatinya untuk tarik ke dunia kita, dan di relawan banget itu kepake itu ya. Begitu. Nah, pengalaman Ibu kan banyak juga nih, khususnya di konseling anak. Pernah nggak Ibu namuin anak yang tantrumnya tuh parah banget dan sering gitu? Baik, pernah sih yang Pernah seperti ya? itu, sampai saya sendiri juga jujur saat itu waktu beliau Ananda itu konseling, saya agak takut juga, maka pensil ballpoint saya singkirkan dari meja saya. Khawatir dilempar ke saya, blok. Ngeri kan, karena emosinya yang sangat tinggi. Nah, pengaruh dari pandemi juga membuat kadang-kadang anak kita menjadi salah lihat, salah baca, salah dengar. Anak kecil bacaannya politik, bacaannya horor. Jadilah dia makan seperti itu karena secara mental belum kuat. Dan ortunya tidak bisa menahannya. Akhirnya ortunya kalah deh. Nah, itu sedih banget kok sudah seperti itu. Saya aja yang ngelihatnya sedih gitu ya. Baik. Wah, ini baru pengantarnya aja kayaknya udah seru banget ya Bu Wiwin. Nah, saya mau mengingatkan kembali nih untuk teman-teman atau parents yang saat ini nonton podcast kita, jika ada ingin bertanya mengenai parenting terkait dengan tema kita hari ini, bisa langsung tanya ke Bu Wiwin melalui ketik pertanyaannya di chat room. Sekali lagi dengan format nama, garis miring telepon, garis miring domisili, dan pertanyaannya. Karena ya tadi ada 3 giveaway menarik, yaitu 3 voucher treatment dari Glow Skin senilai 500.000 dari Stella Maris untuk 3 penanya terbaik. Jadi langsung aja ya, ketik pertanyaan kalian sesuai formatnya. Baik, penanya terbaik itu kayak apa? Penanya terbaik yang pertama sesuai tadi Bu formatnya, terus pertanyaannya yang memang terbaik. Jadi ada tim kita nanti yang akan memilih gitu ya. Yang kepake banyak orang ya. Baik, Baik, kita baik, akan silakan. masuk ke sesi kedua. Baik, Nah, ya. sebetulnya Bu Wiwin ada Iya. nggak sih istilah atau sebutan untuk anak-anak yang selalu marah-marah? Kan kita pernah baca, nggak boleh nih labeling. Tapi sebenarnya ada nggak sih istilah untuk anak pemarah itu disebut apa? Oke, kalau secara umum sih sebaiknya tidak memberi labeling ya terhadap hal-hal yang cenderung negatif. Nanti yang terekam di pemikiran Ananda akan seperti itu. Kamu itu pemarah, ya pasti dia akan, oh saya pemarah, ya berarti gini-gini. Dan begitu mindsetnya bilang saya pemarah, maka badannya akan mengikuti menjadi pemarah. Kamu itu lelahan sih, misalnya marah terus ya seperti itu jadi jangan ya. Kamu pasti ntar lagi akan damai pasti. Kamu ntar lagi akan bahagia pasti. Selalu itu yang harus kita katakan kepada Ananda yang suka marah-marah. Jadi memang peran orang tuanya atau peran orang dewasa di sekitarnya justru jangan juga menjudge ya dalam artian benar, justru kita sekalipun kita tahu anak itu marah-marah, sabar gitu ya, kamu anak baik gitu ya. Padahal kadang-kadang kita juga betul banget. Nah, Bu Wiwin, apa sih definisi anak pemarah atau tantrum gitu ya? Baik, kalau pemarah sih ya namanya marah-marah aja ya, suka istilahnya nada tinggi kalau pemarah. Tapi kalau tantrum udah lebih dari itu ya, dia emosinya yang terkeluarkan itu meluap-luap sehingga kadang-kadang lumayan mengagetkan lingkungan sekitarnya, bisa menjerit, menangis teriak-teriak,
melengking ya, berguling-guling, loncat-loncat, seperti itu. Jadi suatu yang emosi yang berlebihan, yang cenderung bahkan melempar barang di sekitarnya, yang bahkan kadang-kadang bisa membahayakan lingkungan sekitarnya, itu tantrum. Itu tambah kurang lawan dari depresi. Kalau depresi itu ke bawah, lebih menyakiti dirinya sendiri kebanyakan ya. Seperti itu. Oke, Bu, itu ada step-stepnya nggak ya sampai pada anak itu disebut tantrum? Jadi mungkin awalnya dia hanya tidak dituruti permintaannya, terus naik stepnya, atau gimana nih Bu? Baik, Untuk di level tantrum tadi ada nggak tuh Baik. step-step awalnya? Oke, baik ya. Oke, step awalnya kita lihat, kita pasti bisa baca lah gimana ekspresi dia. Tampak kan mereka yang bahagia, mereka anak-anak itu pada dasarnya itu ceria, ya. Mereka punya sikap dasar ceria, periang gitu ya. Cuma pengaruh dari lingkungan sekitarnya kadang-kadang, nah ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau ekstrovert kan kadang-kadang dia sudah langsung bicara, itu tampak lebih nyaman, lebih damai, lebih enak lah. Kalau yang introvert, kita kan lihat ada tampak kesedihan, ada yang dipikirkan, cenderung melamun, memikirkan sesuatu. Nanti kalau sudah penuh, nah ininya gelas mental dia, ya, akhirnya meluap lah, terkeluarkan blek, muntap lah, dar seperti itu ya. Itu stepannya. Jadi sebaiknya sekitarnya lebih tanggap lah ketika melihat ada sesuatu yang ini, kok ada sesuatu sih pada anak ini. Cobalah tanya. Atau paling tidak kalau anak kecil berilah kertas. Nah, kalau di sekolah nih ya, atau di rumah boleh kasih kertas. Nah, gambar dong apa yang ini, itu dia sebenarnya bagian dari menetralkan mental negatif yang cenderung marah itu tadi dari dirinya, dikeluarkan ya, dibersihkan. Gambar ini, apa yang kamu pikirkan, apa kamu rasakan. Nah, itu penting juga loh yang namanya diary ya, setiap hari, walaupun dari usia berapapun sampai kita tua pun penting banget namanya diary, Jadi karena kayak curhat gitu ya, Bu? ya Maksudnya curhat, mengeluarkan isi mengeluarkan, hatinya. membersihkan, walaupun banyak dirinya yang baca, harus Iya, dikeluarkan, jangan disimpan gitu ya. Iya, iya, iya. Baik. Baik, jadi kayak kasih kertas Mm-mm. kosong berarti ya, Ah, maksudnya ah. coba nah gambar gitu Apa ya. yang kamu rasakan, kamu Kan dia marah tuh. pikirkan. Kok kertasnya Oh dilempar? gini. Pada saat tantrum, oh gini, paham saya. Itu kan kita lihat step-stepnya, kok kita sudah Yes. ngelihat ya, ekspresi dia sudah menggambarkan sesuatu, dia mau ngapa-ngapain. Nah ya, nah ini cara yang tadi itu berhubungan dengan cara menghadapi anak yang sedang tantrum. Nah, bagaimana? Ya, orang tua harus tetap tenang. Tenang bukan diem aja, bukan pasrah aja. Tenang. Ya, emosinya harus stabil, berusaha stabil. Kok kita nggak kuat ya, kita minggir dulu, kita tarik napas dulu, olah nafas, diafragma kata orang. Tarik napas berapa hitungan, 4, terus 7 dan 8, terus keluarkan, misalnya seperti itu ya. Kita netralkan diri kita dulu. Kalau perlu, atau kita sebut-sebut misalnya, Tuhan bantu saya, tenangkan saya. Kita berdamai dulu, orang tua berdamai dulu dengan dirinya, baru kita hadapi dia. Tetapi itu tenangnya di situ ya, bukan tenang pasrah saja, tidak, beda ya. Sambil kita amati apakah dia itu cenderung membahayakan dirinya atau orang lain. Itu penting. Kalau misalnya membahayakan orang lain, maka untuk yang kita sudah pahami bahwa anak ini suka tantrum, barang-barang tajam harap disingkirkan, disimpan di tempat yang aman, di atas kalau perlu, gunting, pisau dan sebagainya. Jangan salah ya, kalau di klinis kadang-kadang ada yang seperti itu. Serius. Orang tuanya ditarik, waduh, ngeri. Wah, gitu ya. Jangan sampai ya. Maka seperti itu tolong disingkirkan ya. Nah, nanti sambil kita lihat, kita senyum yang ikhlas ya, jangan senyum dipaksakan. Ikhlas, pandang dia dengan sayang. Nah, ya kita itu caranya menghadapi, tenang dulu. Tapi harus sabar banget ya. Karena gini Bu, aku juga ngerasa ini sebagai orang tua, apalagi misalnya yang udah datang tamu, dia malah bertingkah tuh ya, namanya anak-anak. Nah, cara tercepat kan paling cepat nih, cubit, diam kan, gitu kan. Yang Padahal penting itu ini jangan. dulu, hanya menunda sebetulnya ya. Iya, jangan melakukan itu malah ya. Jangan membalasnya, jangan memukulnya.
Nggak boleh. Boleh ya. Tambah melonjak nanti. Nah, nih terkait tantrum nih, kapan dikatakan Iya. pada anak mulai tantrumnya udah nggak wajar nih, ini harus ke Baik. psikolog nih gitu. Baik. Ketika hal itu terjadi berulang-ulang. Yes. Kedua, ketika hal itu sudah membahayakan dirinya dan diri orang lain. Tahu-tahu silet-silet, tahu-tahu coba apa, tahu-tahu atau menyakiti orang lain, lempar. Nah, itu kita harus segera mencari jalan keluarnya ya, jangan dibiarkan saja. Dan juga yang keempat ini yang paling penting, pola asuh, berhubungan dengan pola asuh. Ketika dia menggunakan tantrumnya itu untuk memaksa orang tuanya menuruti kemauannya. Wah, itu semaput ya kalau sudah besar ya. Ada yang anak sampai minta mobil, minta rumah, minta mobil, orang tuanya terpaksa jual rumah. Kalau enggak dihajar sama anaknya loh. Jangan salah, ini tantrum yang ngeri itu anak apa ya? SMP. Oh, jadi Kebetulan gini ya Bu, tantrum itu maksudnya saya tadi mikirnya anak itu tantrum gangguan itu hanya anak-anak toddler, nursery, tidak. ternyata sampai remaja. Nah, iya Remaja, betul. iya, iya. Karena orang tuanya selalu menuruti apa yang dia kalau dia marah diberikan, apa yang dimarah diberikan, sebaiknya ditunda. Jadi bukan cuma tenang saja, memang ada beberapa langkah ya. Nah, nanti bahasannya sambil jalan. Gitu. Baik. Nah, kenapa sih anak-anak itu bisa menjadi pemarah? Kira-kira faktor sebetulnya banyak sih, cuma kira-kira yang paling menonjol tuh yang paling itu apa ya sih ya Bu, yang menjadi penyebab anak pemarah Oke. sehingga menyebabkan tantrum tadi? Baik. Yang pertama banget perlu bagaimana teladan di sekitarnya. Itu selalu ya. Oh, kita sendiri suka marah-marah, kita terima telepon pekerjaan, bisa nggak sih gini-gini. Anak kan lihat, oh begitu tuh cara bapak aku menghadapi. Terus kita marah-marah sama, mohon maaf, asisten rumah tangga. Oh begitu tuh cara ibu aku menghadapi. Terus bagaimana kita mengatur mengarah-marah mereka? Ya itu teladan yang pertama. Kalau kita memang ingin anak kita lebih sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi di sekitarnya, maka kita pun harus mencoba untuk mengarahkan diri kita untuk menjadi seperti itu. Itu yang pertama, ya. Baru hal lain, nah itu tadi ada rambu-rambu juga yang banyak sebenarnya. Waktunya cukup enggak? Nah, jadi kan Ya. ada yang suka bilang nih Bu, Yap. jadi kalau anak pemarah itu katanya mewarisi sifat ayahnya. Nah itu terus ada yang bilang, ya keturunan bapaknya juga emang pemarah. Nah, itu gimana tuh Bu? Bener nggak tuh? Bukan keturunan, tapi apa role model. Role model ya. Jadi ngelihat gitu loh. Oh, begini begini caranya itu tadi ya, jadi bukan mewarisin ya. Seperti itu Baik, antara jadi- lain. Jadi memang bukan apa ya sifat yang diturunkan gitu, tetapi Iya. lebih kepada apa yang dia lihat, Iya, apa yang dia betul. rasakan di sekitarnya. Betul. Tapi ada loh Bu, Ya. yang ibu dan orang papanya gitu ya, orang tuanya lah, itu benar-benar yang kelihatannya lembut, tapi anaknya pemarah gitu. Nah itu gimana tuh Bu? Lembut di luar, di dalam apakah lembut dengan anaknya? Bisa ya. Kemudian juga apakah semua diikutin kemauan dia? Itu juga bisa. Baiknya kita tunda, sabar ya. Coba kerjain ini dulu, habis ini. Jadi keseimbangan penggunaan reward, dan saya bilang jangan punishment dah, reward aja dalam memotivasi anak untuk menjadi lebih sabar untuk mencapai apa yang diinginkan bisa. Kalau menurut Ibu Wiwi nih lebih baik gitu reward dibanding punishment, atau Betul. boleh nggak sama-sama gitu, atau menurut Ibu Boleh, gimana? asal kalau punishment jangan terlalu berat. Jangan salah ya, anak kecil itu sangat terkenang apa yang kita lakukan di badannya. Di badannya. Dicubit aja. Saya pernah loh dicubit sama ini. Saya pernah loh beginikan sama si. Nah, itu kerasa itu, dan itu kebawa sampai dewasa. Kebetulan saya juga psikolog klinis, maka saya ini Bu, pengalaman masa lalu. Saya korek lah, saya kasih tools, kita bahas. Ternyata hal-hal kayaknya nampaknya sepele, ternyata itu gitu ya. Baik. Nah, jadi kan kalau anak emosi Ya. itu ya Bu, marah-marah,
memang orang tua akan berusaha mengendalikan, Ah, dalam artian ah, akan baik. berusaha sabar. Nah, bisa nggak sih kita mengajarkan anak-anak ini mengendalikan emosinya sendiri? Bisa ya. Gimana caranya? Baik, tadi dari segi kita tetap tenang tapi tetap mengawasi apakah itu berbahaya, membahayakan dirinya atau orang lain. Kemudian juga kita ini apa namanya? Sebentar ya. Kita cari tahu penyebabnya. Kenapa kok dia marah? Saya salah lagi. Oh my God. Kenapa kok ini? Nah, gitu kita cari penyebabnya. Ini Oh, dia salah. marah. Aduh, Bisa matang. jadi dia lapar. Cantik lapar ya cantik. Cantik ngantuk ya. Ayo kita ambil makanan yuk. Cari penyebabnya apa. Ya, cantik nggak bisa ngerjakan PR. Jadi kita jangan asik dengan, mohon maaf ya, sekarang orang tua banyak bekerja ya. Sibuk dengan dirinya dan pekerjaannya. Jangan gitu aja tuh, mama lagi sibuk, nggak boleh. Lepaskan dulu kerjaan kita sebentar, kita lihat dia. Oke, kenapa? Kadang-kadang itu jadi alat untuk apa? Caper, cari perhatian ya. Iya, Nah, dia mencari perhatian dari orang tuanya. Jadi cari penyebabnya apa ya, kemudian juga alihkan perhatiannya. Mungkin dia ribut begini tentang ini mainan yang rusak. Oh, ini agak rusak ya. Yuk kita cari yuk yang masih cakep yuk. Alihkan perhatian dia ke yang lain sehingga dia merasa terlindungi, ternyamankan, terdamaikan bahwa aku juga disayang, aku ditenangkan, aku dibahagiakan. Oh, mama aku sayang aku, papa aku sayang aku. Wow, itu nanti lama-lama merendam. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kemampuan bahasa, kemampuan pengendalian emosi ya. Itu kan dalam masa perkembangan juga kepribadian menuju ke kestabilan emosi ke dalam masa perkembangan dan kemampuan sosialisasi. Loh, anak itu kok di sekolah ribut aja, marah terus sama temannya. Oh, ternyata dia kemampuan sosialisasinya kurang. Bisa jadi dia kurang terajarkan. Misalnya berapa tuh? 6 kata kali ya. Terima kasih, mohon maaf, permisi, mohon izin ini ya, bolehkah saya ya. Nah, itu kan penting. Numpang lewat ya, misalnya seperti itu penting. Kata-kata itu mungkin dia tidak terajarkan, belum tersampaikan sehingga dia modalnya frontal bisa jadi. Jadi banyak hal harus kita lihat dulu lah. Apa sih penyebabnya? Antara lain, terus bentar saya lagi ya, sabar ya. Nah ini, jangan dibalas dengan hal negatif, termasuk dipukul, dicubit. Teriak. Saya tuh suka sedih kalau saya kebetulan di apartemen ya. Saya suka sedih kalau tetangga-tetangga itu anaknya pada nangis gitu. Aduh, rasanya gimana gitu ya. Kebetulan anak saya udah besar nih. Alah, kasihannya anak itu diapain sih? Mungkin kadang berpikirnya gini Bu, Iya. biar jangan jadi anak yang manja, jangan yang lemah. Jadi memang mungkin caranya seperti itu Nah, gitu. menurut saya nggak begitu. Nggak gitu ya. Ayo sini mama peluk dulu, papa peluk dulu. Kenapa nak sayang sih? Peluk dulu. Oh ini ya, dada dengan dada itu menyamankan loh. Yang salah ya, orang tua dengan anak ya, bukan orang tua anak dengan yang lain ya, beda ya bener. Ya itu menyamankan. Terus gini, kenapa kakak marah sih? Oh gitu, dengarkan aja. Waduh, udah seneng banget dia ya. Nah itu penting banget seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah pengalihan perhatian. Tunggu saya lihat apalagi ya. Sabar ya, nyontek ya. Oke. Nah, untuk pengalihan perhatian itu tadi banyak hal. Bisa tadi dengan mainan, bisa dengan kertas, bisa dengan kasih musik. Ya, jangan salah. Ayo kita dengerin musik yang enak yuk, kita nikmati yuk. Wah, nah itu banyak hal namanya pengalihan perhatian itu, ya. Bisa dengan memberi buku yang dia sukai, bisa dengan lomba mengerjakan sesuatu. Mama mengerjakan ini, kakak mengerjakan itu. Yuk kita cepet-cepetan yuk, kan dia ribut aja ya. Mau ribut. Saya kasih dulu ya, saya tuh sampai senyum-senyum. Saya juga seorang asesor ya. Jadi waktu itu dilakukan di rumah yang saya tes itu biasanya mohon maaf ya memang karyawan supervisor atas saya suka nyiapkan 2 biar anak saya nggak gangguin dia. Jadi sama persis alat tesnya, sama persis lembarannya saya bagi, saya siapkan 2 tempat duduk, 1 buat beliau, 1 buat anak saya. Nanti kan ngintip-ngintip sampai jadi itu dia ribut nggak gitu ya karena merasa juga diperhatikan. Oke, kira-kira begitu ya bentuk antara lain itu.
Jadi jangan membalas, jangan memukul, jangan menyakiti. Tapi pandang dengan sayang, dengan ini. Diam dulu, nanti dia udah agak tenang. Dan jangan kita selalu ikuti kemauannya ya. Ini berbahaya ya Bapak Ibu. Apalagi tadi di tempat umum. Guling-guling gak karuan karena malu. Nah, itu bahaya tuh ya Jadi nantinya. lebih bagus kita liatin, Diam maksudnya dalam dulu. artian sabar, kita liatin aja, jangan Tenang sampai dulu. bahaya, tapi Heeh. nggak usah kita eh, Nggak usah pegang, dia nggak usah papain pegang, dulu. nggak usah. Nanti akan merontak biasanya. Oke. Akan merontak. Kita lihat dulu. Nanti kan dia Sampai dia capek. 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 Udah capek ya nangis, capek ya ini. Nggak nangis lagi gitu. Buat sampai kapan? Nggak boleh. Jangan ditantang ya. Beda ya, jangan ditantang ya. Enggak sih. Nggak boleh ya, nggak boleh. Oke, udah capek ya. Jadi masuk ke dunia dia, tarik ke dunia kita. Oh, kita ya udah, oke. Makanya jangan gitu kan, mama lagi nampung. Nah, nanti kalau berapa kita baru kita beli. Nah, gitu ya. Baru kita, oke. Silakan. Mungkin memulainya aja nih yang udah kebiasaan selalu menuruti. Menuruti Mm-mm. sebenarnya dia bukannya karena memang menurut, tapi yang penting diem lah, pusing nih saya gitu kan. Apa nih? Daripada berisik nih HP gitu kan. Memulainya ini ya, dia memang harus sabar, bahkan jangan justru bereaksi negatif ya. Betul. Jangan marah, jangan Betul. berkata negatif lah intinya. Aduh, Betul. perjuangan ya Bu menjadi Banget ya. Baik, jadi gimana nih mencegah? Kalau Mm-mm. kita tadi udah bicara tahu Mm-mm. marah Mm-mm. penyebabnya apa? Gimana nih mencegah Mm-mm. anak-anak padi Ya, supaya tidak menjadi pemarah? baik. Biasakan dia berdoa pertama. Ayo kita berdoa, puji Tuhan. Tuhan bantu saya untuk selalu sabar, bantu saya untuk selalu bahagia, bantu saya untuk selalu berdamai dengan apa yang ada, tapi terus berusaha melakukan yang terbaik ya Tuhan. Pertama banget berdoa. Dan orang tua juga harus, jangan, kamu berdoa sendiri sana. Jangan, ayo kita sama-sama. Ya, ayo kita sama-sama. Aduh, waktunya nih setelah ini kalianku ini gini misalnya jangan. Tunjukkan bahwa kita menikmati doa itu sehingga anak akan seperti itu. Ya udah berdoa, baru kita kasih teladan ketika jangan anaknya lagi diem aja. Anak itu baru jangan kasih teladan. Kita pun juga harus mengelola diri kita supaya anak juga seperti itu akan menjadi seperti teladan yang kedua. Saya rasa gampang kok kalau kita mau berusaha ya. Teladan ketiga, beri dia kertas diary atau lembar diary. Ini nggak kalah penting. Tugas dari kita hanyalah gampang. Tolong tuliskan atau gambarkan kalau yang belum bisa nulis banyak ya. Apa yang kamu pikirkan dan rasakan saat itu tadi. Baik itu di sekolah atau hari ini, sehingga kita ketika pulang kerja kita bisa cek, oh anak ini dari gambarnya apa lagi marah, lagi nangis, lagi apa, ada apa sih anak ini. Nah itu supaya bersih sininya. Jangan kita biarkan anak-anak menanggung permasalahan atau apa yang dipikirkan sendiri. Kasihan, kelas mental itu kalau penuh ya, dia akan jadi impulsif. Mudah, impulsif kan dekat banget dengan ya, impulsif adalah perilaku tanpa dipikir. Itu hampir sama dengan tantrum. Tar keluar begitu ya, hampir meledak seperti itu. Terus kadang-kadang dia bersedih sampai dia macam-macam dia lakukan. Dan juga kemajuan teknologi saat ini membuat anak-anak kadang-kadang banyak membuka banyak hal. Jangan sampai dia belajar dari luar. Cara-caranya misalnya rokok untuk nyamankan dan lain-lain. Seperti itu perlu kita ya, seperti kita ajak bicara. Kata orang kan kualitas time, quality time. Quantity time juga perlu ya Bapak Ibu, parents, itu nggak kalah penting ya. Sebisa mungkin ajak dia gitu. Sama saya pun dulu juga perjuangan ajak dia positif. 1 minggu hukumnya wajib buat saya dari orang tua saya untuk ngajak dia. Jadi kalau saya kuliah juga Sabtu tambah tambahan ya. Nah itu juga pergi kemana saya angkut dia. Apa yang saya berikan? Saya selalu bawa 3 tas. Tas saya sendiri. Tas makanan minuman dia. Tas mainan dia, buku dan sebagainya.
Yang waktu kuliah lucu, dia duduknya di depan, saya di belakang, dia bergabur, berbaur dengan teman-teman saya seperti itu, tapi dia nyaman. Oh, mama aku selalu ngajak atau apa gitu, malah dia yang absenin saya. Wiwin Setiawati diangkat tangan, mama pipis katanya. Kayak yang aksen ya. Tapi di situ ya Bapak Ibu memang agak berat. Daripada kita kasih HP, jujur ya, ini radiasinya lumayan banget. Kasihan kok lama-lama, apalagi masih kecil ya. Lebih baik agak berat sedikit lah, bain mainan atau ada yang itu ya, mainan yang bisa ini dihapus tulis, hapus tulis. Itu melatih tangannya juga kan. Untuk ini ya, menulis untuk kemampuan ini motoriknya, motorik halus dia. Atau mungkin yang sederhana tapi membuat dia nggak terlalu jauh dari kita ketika kita sibuk, bisa ya, seperti itu. Oke, jadi tergelitik nih pertanyaan Baik. karena Ibu tadi membahas soal handphone ya. Ya, Boleh betul. mungkin sedikit sebaiknya nih Bu, menurut Ibu sebagai psikolog, berapa jam sih yang tepat satu hari anak-anak pegang handphone? Atau sebaiknya dalam 1 minggu ini cuma weekend aja atau gimana menurut Ibu? Untuk usia anak-anak sekolah kayak sekolah dasar sampai SMP, Oke ya. atau memang ada porsinya nih Bu? Baik. Sebaiknya kita selalu disiplinkan dan konsistenkan pada waktunya belajar kan itu banyak perlu HP ya. Kemudian pada waktunya makan, dia makan, letakkan HP. Orang tua harus kasih contoh, ini tempat HP semua harus, ayah, ibu, kakak dan lain-lain seret. Gak boleh, kita sama-sama nikmati makan ya. Itu sosialisasi Bapak Ibu ya, parents. Gara-gara HP sudah menghapus kemampuan sosialisasi anak, lebih individualis, lebih egois dan sebagainya ya. Maka itu antara lain. Kemudian waktu bermain ya bermain pada waktu porsi-porsinya, itu sesuai porsinya. Nah, seperti itu. Ada waktu untuk main game ya, ada. Itu ada porsinya, jangan berlebihan. Kita nggak bisa ngejamin ya, kata orang 2 jam dan sebagainya, tapi ternyata sekolah aja butuh lebih-lebih. Nah, untuk mengurangi pemakaian secara berlebihan itu ya kita pada waktu-waktu yang lain kalau bisa diletakkan, lebih baik membaca pakai buku daripada pakai HP gitu. Baik. Wah, Baik. menarik ya Bu ya. Banget. Sebenarnya kalau bahasan anak tapi banyak begitu ya. Baik. Baik. Nah, kemudian apa nih tanda orang tua sedang membesarkan anak yang pemarah? Jadi ini mami nih lagi memang anaknya pemarah nih. Gitu. Ada nggak tanda-tandanya nih? Coba lihat ini ekspresinya. Alisnya seperti mau gimana ya? Gitu. Alisnya lihat begitu banget. Kalau udah ini ya jangan salah ya. Ayo smile. Nah, ada waktu untuk smile, biasakan ya. Ayo smile. Loh kenapa kakak kok begini kok cemberut sendiri sih. Nah, jadi sebelum dia sampai ke tahap tantrum, kita harus sudah bisa baca ekspresi dia. Dan Bapak Ibu yang sangat-sangat sibuk kadang-kadang ya, waktu saya berangkat kan anak saya masih tidur. Anak pun bisa dibisikin tuh kerasa karena telinga nggak pernah tidur. Mata boleh tidur tapi telinga tidak pernah tidur ya. Nah, nggak apa-apa bisikin. Sapa misalnya sebut, sapa cantik sayang, papa, papi pergi dulu ya. Oke, jadi anak baik, bahagia selalu, sehat walafiat selalu dan selalu diberkahi Tuhan. Optimal ya, nggak apa-apa bisikin. Kadang-kadang dia itu masuk. Sebenarnya di situ termasuk juga dengan kemampuan bagian dari auto hipnoterapi kalau saya bilang. Kita menghipnoterapi anak. Nah, secara nggak langsung kalau itu terus menerus masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia dan itu akan terkeluarkan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Sebenarnya faktor besar itu di keluarga. Ya, Jadi memang faktor keluarga sangat dominan ya Bu, paling penting dalam membentuk karakter perilaku anak. Betul. Baik, kita sudah memasuki sesi ketiga di mana adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, oke. Oh, sebelumnya ada yang bertanya juga nih, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang sedang marah? Baik. Ketika dia mau makan, marah. Mau di tempat umum, marah. Mau tidur, marah. Kasih senyum yang pertama ya.
Kenapa marah? Ya boleh ceritain kan gini gini gini. Oh, terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi? Nanti dia akan puas, dia terkeluarkan, ya. Dan puas terkeluarkan. Yuk kita lomba makan yuk. Ah, gitu ya bisa. Jadi biarkan dia mengeluarkan tetapi secara positif. Makasih begini-begini. Oh maaf ya, apalagi jadi maaf dan terima kasih itu juga wajib untuk orang tua memberikan pada anak ya. Nah, seperti itu. Terus, Baik. Nah, ini sudah ada pertanyaan. Baik. Wah, banyak banget nih Bu. Saya sampai harus milihnya bingung nih, ratusan. Kayak lapar dong. Nah, mulai dari Island, Ibu Island mungkin ya, Baik. Mama Island atau dari Serpong, dia bertanya, tolong bagaimana kiat-kiat meredam amarah di saat kondisi kita nih orang tua udah lelah fisik dan kita menjadi lebih tidak sabar. Itu yang pertama. Bagaimana cara marah yang tepat sehingga maksud kita bisa tersampaikan dengan baik ke anak. Mungkin karena capek mau biar cepet aja gitu, tapi marahnya marah positif mungkin ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Ya, Papa. tips mengajar anak supaya bisa lebih sabar. Terkadang saat kita mengajar anak, mungkin anak perlu pengulangan berkali-kali. Jadi gimana nih biar sabar? Oke, itu Baik. dari Bu Island. Baik. Kita sudah sangat lelah. Kita mandi dulu, Pak. Biar seger. Iya. Ini serius, mandi itu bagian dari penyegaran loh, ya. Penurunan emosi kita. Kuncinya adalah damaikan diri kita dulu. Kalau kita damai, baru kita segera menghadapi anak. Kita masih marah, kita masih tinggi gara-gara mungkin berantem di kantor, menghadapi yang enggak gitu ya. Nah, memang mohon maaf kita punya anak berarti kita sudah siap dengan konsekuensinya. Ya, apa tadi? Membagi mindset kita bahwa kantor ya kantor, rumah ya kan rumah. Jangan dicampur adukan. Yang ada adalah nanti anak itu tuh mama marah tuh. Itu di tempat saya seperti itu kliennya di waktu dia kasihan saya lihatnya. Tuh berantem kan Bu. Astagfirullah. Kasihan ya. Berarti kita sudah konsekuensi bahwa kita harus memilah apa yang kita pikirkan, ya. Oke, urusan kantor, bagian kantor, rumah ya rumah. Dan ketika kita masih lelah, segarkan dulu. Bisa misalnya mandi sebentar cepet-cepet. Atau kita nulis diary dulu, kita kosongkan pikiran dan perasaan. Jangan salah, orang tua Justru pun. orang tua Loh, iyalah. berarti harus Kita sendiri harus ya. Tulis dulu. Ih, sebelinnya gini gitu. Kayak tulis. Apalagi ya. Nah, sampai apalagi ya. Baru, ya sudah, kita gak tenang ya. Doa sebentar, jangan lupa. Saya yakin sama namanya mujizat Tuhan ya. Ya Tuhan, damaikan saya, bahagiakan saya, sehat walafiatkan saya. Dan saya yakin Tuhan akan bantu saya dalam berbagai hal, termasuk dalam membesarkan, membimbing, mengarahkan anak saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Udah. Gitu. Ada dia dengan ini naik, udah kan? Tapi jangan lupa hand sanitizer. Gitu ya, peluk. Kita udah mandi, peluk dulu. Aduh, anak mama kami kangen mama. Enak banget udah gitu ya, serius. Kalau anak udah terbuka sama parentsnya, dan kita bisa menerima dia dengan senang hati, dengan legowo, ya legowo itu ikhlas, sabar, tapi tetap juga berpikir ke depan. Anak itu dimanapun berada, dia akan terbuka sama anak mamanya. Walaupun hal-hal dan mamanya adalah sahabat terbaik dia. Kok kita sudah sampai saat itu, aduh enaknya gitu serius. Terus apa lagi tadi? Bagaimana cara marah yang tepat sehingga maksud kita bisa tersampaikan dengan baik? Mungkin marah yang tepat, mau marah, ini dia salah nih. Tapi kan nggak mungkin, nah gitu kan. Padahal mau marah gitu, anak ini salah gitu. Damaikan dulu diri kita, Tetap ya. sehingga kenapa gitu? Sehingga kita bisa berpikir jernih. Kalau kita belum damai, kita masih negatif, dia akan menutup rongga berpikir kita. Jangan salah ya. Dan ketika rongga berpikir kita tertutup, kita bingung ambil keputusan. Logika kita kurang jernih. Kita nggak cenderung ambil praktisnya saja. Cenderung hanya apa yang mohon maaf menguntungkan orang tua. Padahal belum tentu itu yang terbaik. Nah, begitu ya. Itu kita damaikan diri kita dulu. Kita udah damai, tenang, baru kakak maunya apa sih? Kenapa ini? Nah, yang terbaik mungkin kalau menurut saya zaman sekarang adalah pola asuh yang natif. Sebentar ya, separuh. Saya ngintip dulu ya namanya.
kata-katanya agak anu nih. Auto, ntar ya. Tunggu ya. Namanya itu setengah demokrasi, setengah ada tegesnya ya, autokratif. Sebentar. Tunggu ya, sabar ya. Oke, saya ngintip namanya itu. Maaf yang masih Maaf punya ya. pertanyaan. Boleh Ini ya, adalah kita masih tunggu pertanyaan-pertanyaan menarik yang bisa ditanyakan ke Bu Wiwin. baik. Autoritatif. Jadi autoritatif itu gini. Kita mendengarkan apa yang dia mau, kita merespon dia, memberi kesempatan dia untuk mengungkapkan isi hatinya, tetapi keputusan tetap di kita. Maka ketika seperti itu, contoh yang gampang adalah ketika siang hari, mungkin dia pulang siang hari, dia harus istirahat sebentar kan, supaya apa yang ilmu yang didapat itu benar-benar masuk ke dalam alam bawah sadarnya, sehingga benar-benar akan tahan lama di situ. Kalau dia tidak tidur dulu, dia langsung bermain dan sebagainya, maka itu short memory jadinya. Nah, supaya dia kayaknya dia yang memutuskan, kita pilihkan, kamu mau tidur atau kamu mau belajar. Tetapi dia memutuskan dan ada konsekuensinya. Kalau kamu nggak tidur ya kamu harus belajar. Pokoknya nanti dia marah memberontak, ya maaf ya, kan kamu yang milih. Nah itu tadi. Jadi kita kasih kesempatan, tetapi kita tetap arahkan, kita ambil keputusan ke otoritatif. Ya. Iya. Kita kasih pilihan, tapi dia yang tentukan gitu kan. Iya Kamu betul. pilih tidur atau pilih belajarnya, dua-duanya nggak enak nih gitu. Ya ketawain aja gitu. Gitu ya. Masuk ke dunia dia, tarik ke dunia kita gitu ya. Oke. Nanti harus ekstra sabar ya, Mam. Oke. Nah, yang kedua dari Mami Dona di Tangerang katanya, apa ada dampak negatif atau positif ya yang jika anak terlalu sering menahan emosi? Maksudnya sehingga anak itu kelihatannya sangat penyabar. Nah, sikap apa yang terlihat saat anak dewasa nanti? Jadi kayaknya, nah, nggak boleh ini. Iya, mami terlihatnya seperti itu gitu. Baik, ini sedih banget serius. Barusan saya dapat klien karena dia sangat diatur oleh orang tuanya sehingga dia selalu nurut sama siapapun. Akibatnya disuruh hal negatif, mohon maaf ya, sampai buka baju seluruhnya dia mau. Bayangkan. Oh, saya selalu nurut sama kalau diberi apa-apa. Akhirnya mamanya nangis. Aduh, kenapa saya tidak beri kesempatan dia untuk mengembangkan dirinya, menjadi dirinya sendiri, untuk berpendapat. Akhirnya dia jadi terbentuklah sikap bahwa dia mau disuruh apapun sama orang lain. Ya kalau yang nyuruh benar, kalau enggak, yang nyuruh dia buka baju semua itu dia lewat call. Dan orangnya tidak tahu siapa, di mana tempatnya. Itu kurang lebih remaja ya, mohon maaf. Maaf ya, saya cuma kasih betapa ternyata efek dari ketika kita hanya mengatur itu. Dia memang menekan rasa inginnya. Tapi jangan salah, sebenarnya hatinya menangis itu. Mohon tidak seperti itu ya. Baik. Oke. Baik, kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Lea di Tangerang. Assalamualaikum Bu, mau tanya anak saya itu kadang-kadang tiba-tiba nangis dan marah-marah tidak jelas. Saat ditanya mau apa, dia nggak jawab. Kamu nangis kenapa kayak gitu? Tetap dia nggak jawab dan tetap nangis. Kadang saya biarin aja Bu, sampai dia capek sendiri. Karena kalau ditanya atau nyaranin biar nggak nangis kayak gitu nggak didengar. Gimana ya Bu, baik nggak sih tindakan saya? Kadang saya kasihan juga karena nangis lama, tapi mau ditenangin juga nggak bisa. Mohon penjelasannya Bu. Mungkin nangis ditanya nggak jawab. Paham saya ya. Baik. Anak-anak itu hati nuraninya cakep loh, masih bersih ya. Kadang-kadang dia mau jujur, dia takut orang tuanya marah, dia takut orang tuanya malu, dia takut orang tuanya sedih. Nah, yang salah, mereka sangat mempertimbangkan itu. Bagaimana caranya? Bawalah ke psikolog ya, atau mak comblang antara ibu dengan Ananda. Itu penting. Jadi dia bisa bisa share semua apa yang dia rasakan. Ada yang seperti itu loh, serius. Terbuka lagi, baru ibunya kaget. Oh, ternyata mamamu itu lebih baik jadi teman curhatmu daripada sahabatmu.
Saya sampai sebegitu ya, baru saya arahkan. Seperti itu baru dia mulai gitu. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Mama lebih suka kamu ceritain kok. Mama nggak sedih kok. Baru dah gitu ya. Jadi ternyata anak itu juga mempertimbangkan beberapa faktor. Sebaiknya kalau saya boleh saran, bawa aja ke psikolog. Itu termasuk lumayan itu ya. Oke. Oke, lumayan kasus. Maaf. Ya, ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Ya. Mami Janet di Tangsel. Anak saya laki-laki, cucu pertama dari kedua belah pihak, dua kakek neneknya mungkin ya. Dari kecil apa yang dia inginkan selalu dipenuhi, apalagi sama kakek neneknya. Itu berlangsung 3 tahun lebih hingga sebelum adiknya lahir. Ketika adiknya lahir, udah mulai direm untuk penuhi segala keinginannya. Jadi jika mau beli sesuatu, keinginannya pasti di hold dulu. Nah, baru diberikan reward. Tapi akhir-akhir ini sering marah jika apa yang diinginkan tidak dibelikan saat itu juga. Nah, bahkan sampai sekali waktu karena kesal dia sampai guncangin kepala adiknya dan pernah juga membenamkan kepala adiknya dengan bantal. Bagaimana ya untuk beritahu anaknya dengan tepat? Apa Baik. yang harus dilakukan? Nah, kurang lebih kayak gitu. Gimana, Bu? Siap. Baik ya, itu namanya dia cemburu. Ya, caper dan cemburu. Bagaimana perilaku kita ke Ananda? Tampak bangetkah pilkasnya? Maaf ya, pilkasnya. Walaupun kita dengan pertimbangan matang bahwa anak yang kecil lebih harus diperhatikan daripada yang besar. Yang betul adalah libatkan dia dalam pengasuhan, pengurusan adiknya. Tuh lihat itu kakak sayang kamu loh. Aduh adik sayang kakak ya. Libatkan dia di situ. Ya, dalam coba kakak, misalnya adiknya masih kecil bayi gitu ya. Kakak tolong ambilkan itu popoknya. Nggak, adik lo minta-minta sama kakak tuh lo. Kakak dari adik bayi kan goyang-goyang ya. Tuh panggil-panggil kakak tuh. Deket-deketkan mereka. Ya, atau nanti kalau sudah agak gedean rangkul dua-duanya. Aduh mama sayang banget sih sama kalian berdua. Oke, terus bisa juga dengan cara memberikan kalau sudah agak gede, memberikan misalnya ibu parentsnya membelikan kue, berikan kepada kakaknya, kak kasih bagi adik ya. Nah dia bagi, tuh lihat, terus kita kasih omongan bahwa itu lihat kakakmu sayang kamu loh, dibalik lagi beli kue atau beli apa diberikan kepada adiknya, kasihkan kakakmu ya, dibagi ya, ini kak ini buat kakak, lu lihat adikmu sayang kamu loh. Jadi dia deket-deketkan dan dilibatkan dalam seperti itu. Nah, ini masih berhubungan yang dari tadi, yang tadi nih Bu Win, dia bilang gini, dari kecil selalu suruh anaknya kalau marah itu pukul samsak. Jadi dibeliin samsak model mainan minion tuh yang ada pembarat. Jadi kalau marah mungkin pukul itu gimana ya Bu? Mungkin buat saya nggak setuju sih. Nggak setuju ya. Nggak setuju. Buat marahnya biar diarahin ke situ gitu. Lebih baik ke olahraga. Olahraga. Nah, kalau kita bepergian nggak ada samsak gimana? Siapa yang mau dipukul? Jangan ya, bawa bantal masa nggak itu repot. Lebih baik, ayo kita mau marah gini. Ini mungkin termasuk yang kinestetik. Dalam arti apa? Energinya berlebih, ya. Ya gini, kakak marah, ayo kakak coba merangkak dulu kak, atau lari-lari dulu. Ayo kita tahan napas dulu. Ke healing ya, tahan napas ini hitung misalnya sampai sebut Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, sabarkan saya, ini kan saya gitu ya. Seperti jangan menuju ke hal-hal yang istilahnya berhubungan dengan mohon maaf ya, itu kekerasan loh itu ya, seperti itu. Maaf banget ya. Oke, nah selanjutnya dari Ibu Nerli di Alam Sutra, dia bilang begini, saya punya 2 anak, cewek dan cowok, sangat berbeda karakternya. Anak cewek lebih pendiam, tetapi anak cowok terkadang tidak bisa menahan amarah atau emosinya, sehingga seringkali saya selalu memarahinya dibanding kakak perempuannya. Bagaimana menghadapi anak emosian, terlebih saya bekerja, sehingga tidak bisa mengawasi anak selalu setiap saat. Baik, jangan dibandingkan ya, parent. Gak ada yang mau loh dibandingkan loh. Aja dibanding-banding no ya. Ya, lebih baik kita bilang kamu hebat, lebih sabar, dan mama yakin kakak bisa. Mama gini, aduh anak mama yang baik, gini-gini ya. Puji selalu dengan kata-kata positif. Kalau perlu kita panggil dengan kata-kata misalnya siapa namanya, Adi sabar, Adi si sabar.
nanti akan juga di mindset dia, oh aku sabar ternyata kata mama aku. Itu bolak-balik dipanggil seperti itu akan masuk ke dalam mindsetnya menjadi seperti itu. Balik lagi kepada itu proses. Ya, perlu konsisten, perlu disiplin. Nggak bisa hanya sekali dua kali capek deh loh, Mang. Ya itu kan mau punya anak. Ya udah tanggung lah gitu ya. Baik. Baik, oke, banyak sekali Hmm. pertanyaan, masih ada, saya pilih ya Bu dari Ya, banyak siap. ini. Boleh satu lagi dari pertanyaan dari Stella di Mhm. Tangerang Selatan. Hmm. Apakah bijaksana meredam kemarahan anak dengan membelikan barang-barang yang bagus seperti HP atau gadget lainnya? Udah? Jelas tidak ya? Baik. Menurut saya, mohon maaf ya. Oke, saat itu kita punya uang lebih. Nah, saat kita harus jatuh bagaimana? Apakah kita masih bisa menyempat-nyempatkan? Masa kita pakai menghutang-hutangkan? Kalau saya bilang jangan seperti itu ya. Lebih baik kita ajak dia nabung. Oke, kan pengen gini-gini kita ajak nabung ya. Yuk ini kasih kasih tenggang waktu. Jadi boleh memberikan, oke kita mampu, tapi kasih jeda waktu lah. Tidak harus saat itu diberikan. Dan untuk menyenangkan atau meredakan kemarahannya, lebih baik pakai cara-cara bukan hanya dengan barang ya, apresiasi yang dalam bentuk anak mama hebat sih kalau anak mama sabar ini, atau dibuat nggak apa-apa misalnya rewardnya itu, tetapi jeda waktu misalnya dalam 1 minggu kalau tidak marah, kalau melakukan perbuatan baik, kalau berbuat baik jadi beri misalnya berbuat baik dalam jeda apa nanti akan diberikan itu nggak apa-apa, tapi ditambahi. Ini kebetulan mama ada uang ya nak, jadi mama bisa berikan seperti itu. Tapi kalau mungkin lain kali maaf ya, gitu. Baik, menarik ya. Hmm. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir karena Oke. waktu kita sudah semakin di ujung nih Bu. Mm-mm. Ini perlu 1 jam lagi nanti ya. Baik, dari Ibu Selvia atau Mami Selvia di Puris Tangerang. Anak saya perempuan, baru umur 2 tahun 10 bulan. Tiap kali ngambek ingin sesuatu, kakinya dihentak-hentak, terus teriak-teriak. Sudah diberitahu itu tidak baik, nggak boleh seperti itu, tapi masih aja menghentak-hentakan kakinya. Gimana nih solusinya? Baik. Ya itu contoh dari tantrum itu. Oke. Ini udah mengarah ke tantrum ya. Oke. Tetapi gini, biarkan dulu. Seperti tadi, tenang dulu. Kita tenang, kita lihat. Nanti kan dia capek. Sampai dia capek. Ya kita agak malu sama lingkungan sekitarnya ya. Tetapi nggak apa-apa. Kita tenang dulu. Bukan berarti kita tidak perhatian. Kita tenang dulu sampai dia udah capek akhirnya baru kita deketin. Kita peluk sini, peluk mama. Maafin ya mama. Mama kan bukannya apa. Loh adik mau apa sih? Nah itu baru. Jadi jangan langsung nggak baik ya begitu, nggak masuk. Coba deh orang gede aja kalau lagi marah bisa nggak dikasih nasihat? Malu apa? Iya begitulah bagi anak-anak ya. Baik. Iya. Oke. Baik, Bu, ini nggak kerasa banget ya kita udah 1 jam berlalu, kita ngobrol, sharing, cerita. Nah, memang asik ya membahas anak pemarah ini. Nah, setelah podcast ini, parents bisa langsung praktekkan kalau anak lagi marah-marah. Dan mungkin kalau ada yang mau bertanya lebih dalam gitu tentang perihal permasalahan anaknya, bisa temui Bu Wiwin di Halodoc ya. Iya Halodoc bisa. tuh ada, kemudian ada juga di YPPA, YPPI yaitu Yayasan Praktek Psikolog Indonesia. Jadi mungkin bisa temui Bu Wiwin Baik. di kolom chatnya di Halodoc untuk Ibu Wiwin Setiawati ya, untuk bisa bertanya lebih detail. Jadi terima kasih banyak nih Bu Wiwin yang Sama-sama, sudah meluangkan sama-sama. waktunya hari ini, kasih kita informasi banyak buat mami-mami di rumah. Buat saya pribadi sebagai orang tua juga merasa tercerahkan. Gitu. Yang pasti memang yang bisa aku ambil tadi, yang pertama untuk orang tua itu harus lebih banyak berdoa, dan yang penting menjadi teladan dan bikin dia nih. Ya, gitu ya Bu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya atas segala kesalahan ya. Mungkin ada pesan-pesan atau ada hal yang mau disampaikan buat mami-mami di rumah? Ya gitu aja, terus berjuang,
terus berbuat baik, terus beribadah. Saya yakin Tuhan akan mengabulkan apa yang kita harapkan. Amin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Selamat ya, baik. Nah, teman-teman di rumah, untuk pemenang tadi pertanyaan kita ada 3 pemenang. Nah, 3 pemenang tersebut akan saya bacakan. Yang pertama adalah Island. Yang kedua Mami Janet. Dan yang ketiga Mami Nerly. Nah, pemenang akan dihubungi oleh tim marketing dari Stella Maris. Jadi, pemenang dapat mengambil voucher langsung di Stella Maris Gading Serpong sesuai dengan jam operasional sekolah yang akan diinfokan pada saat tim Markom Stella Maris konfirmasi. Oke. Baik, nah nantikan podcast Tema Talk minggu depan Jumat 7 Oktober 2022 jam 3 sore. Nah, ini temanya menarik juga nih. Parents, depresi pada anak dapat dicegah dan diobati bersama Dr. Lydia Herianto dari Eka Hospital. Jadi jangan sampai ketinggalan dan kalian harus daftar karena ikut podcast ini gratis alias free. Baik, akhirnya kami dari Stella Maris, podcast Stella Maris dan Ibu Wiwin undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dan tetap berpesan dapatkan informasi lebih lanjut tentang Stella Maris di IG-nya Stella Maris. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Mari. Cover nggak nyangka juga bakal viral lagi kan. Tiba-tiba Teh Ocha ngeliat video itu. Hai, aku di Blueprint. Hari ini aku mau jawab pertanyaan dari kalian. Halo, saya Gi Blueprint. Sekarang saya lagi ada di Stella Maris High School Gading Serpong. Untuk semua student di sini, selamat belajar dan terus berprestasi.